Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa walah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama saya Amir Mahmud. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kekuatan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min," bahwa doa itu adalah senjatanya orang beriman. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini akan kemahakuasaan Allah, meyakini akan kekuatan Allah, dia tidak akan pernah mengabaikan doa. Karena di dalam doa itu ada pengakuan terhadap kemahakuasaannya Allah. Bahwa di dalam doa itu terkandung sikap ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam berdoa itu menghilangkan sifat takabur kita atas kemampuan yang kita miliki. Oleh karenanya, bagi seorang yang beriman, doa itu mempunyai kekuatan yang powerful di dalam mengantarkan dia kepada kesuksesan. Bahwa selain upaya bumi, sesuai dengan kompetensi kita sebagai manusia, maka ada ikhtiar yang luar biasa, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yaitu doa. Oleh karenanya, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan sebagai orang-orang yang sombong. Ya. Maka kita sebagai seorang yang beriman, perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandarlah kepada zat yang memiliki segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku, maka hendaklah mereka mengikuti seruanku dan beriman kepadaku, agar mereka mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini, kita bisa mendapatkan satu insight, bahwa agar doa kita dikabulkan kepada Allah, yang pertama, mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Banyak di antara kita yang berdoa, mengangkat tangan, akan tetapi dia nggak bersungguh-sungguh. Hanya sebuah rutinitas setelah sholat dia berdoa, tapi dia tidak benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin dia pun tidak paham arti dari doa yang dia lantunkan itu. Oleh karenanya, meminta kepada Allah itu berarti satu, ada pemahaman, ya, ada kemauan, kesungguhan untuk meminta kepada Allah. Hal itu dibuktikan dengan bahwa dia memahami doa yang dia lantunkan, yang dia ucapkan. Kemudian
Yang kedua, ada kesungguhan meminta kepada Allah. Ada kesungguhan hati ketika dia meminta, apa yang dia minta itu betul-betul dia ikutkan hatinya. Dia minta dengan sepenuh hati. Kemudian yang berikutnya, ada keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang berdoa, tapi dia sendiri yang kemudian meng-cancel doanya. Entah karena dia tidak merasa pantas untuk dikabulkan doanya, atau dia merasa bahwa apa yang dia minta itu terlalu tinggi bagi ukurannya. Padahal, bagi Allah tidak ada permintaan yang terlalu tinggi. Kalau kita minta gaji, minta beri jalan, agar kita mendapatkan dalam satu bulan misalkan 30 juta, 40 juta, bagi Allah itu bukan suatu hal yang besar. Ukuran kita mungkin besar, tapi bagi ukuran Allah itu sangat kecil. Bagi Allah yang memiliki segalanya di langit dan di bumi ini, itu sangat kecil. Maka jangan mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan kita. Kemampuan Allah tak terbatas, kemampuan kita sangat terbatas. Kemudian, keyakinan akan dikabulkan itu menjadi sesuatu yang harus kita tanamkan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kamu harus yakin bahwa doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima doanya orang yang ghafilin lahin, kata Rasulullah. Dari orang yang lalai hatinya dan tidak punya keyakinan yang besar akan terkabulnya doa itu. Kemudian, di dalam ayat tadi disebutkan falyastajibu li, maka hendaklah mereka mengikuti seruanku. Artinya, kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Artinya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah salah satu prasyarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Gitu. Falyastajibu li. Kemudian wal yu'minu bi, yang terakhir, dan dia harus yakin, imannya harus benar, keyakinannya harus benar kepada Allah, dan juga dia harus yakin dengan pengabulan doanya tadi yang disebutkan di awal. Inilah beberapa tips agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena boleh jadi hari ini kita berdoa sekali, Allah belum mengabulkan. Besok kemudian kita berdoa terus menerus kita berdoa kepada Allah, maka kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mengabulkan doa kita. Dan bahkan andai pun di dunia doa kita belum dikabulkan oleh Allah, maka itu jadi amal soleh kita yang akan menjadi bekal kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoa, dan terus berdoa sebagai ikhtiar langit kita. Dan teruslah berusaha sesuai dengan kompetensi kita. Maka penggabungan dua ikhtiar ini, maka hasilnya akan sangat dahsyat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.